Tahu merupakan makanan yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Selain bergizi dan lezat, tahu juga menjadi simbol kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik tahu yang kita konsumsi, ada kisah perjuangan UMKM yang terus menjaga tradisi. Salah satunya adalah Pak Kartopo atau biasa dipanggil Pak Pepeng, salah satu pelaku usaha produksi tahu yang berlokasi di Purwodadi, Bukisan, Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartopo. Saya biasa dipanggil Mas Pepeng. Saya memilih bisnis ini karena dulu sebenarnya tahu ini dulunya usaha dari kakak kami. Hampir sekitar 5 tahun vakum. Kami disuruh membeli tempat ini karena alat tahunya masih banyak, masih utuh. Kami berusaha memanfaatkan dengan cara membuat tahu yang beda dengan pabrik tahu yang lainnya. Saya memulai usaha tahu ini tahun 2019, sekitar bulan akhir Desemberan mulainya. Proses pembuatan tahu di tempat kami, bahan yang kami gunakan yaitu kacang kedelai, biasanya ditimbang 10 kg. Dan nanti setelah itu direndam sekitar 3-4 jam. Setelah mengembang akum, nanti setelah 3-4 jam nanti digiling pakai mesin penggiling, jadinya nanti bubur kacang hijau. Setelah itu digiling, kita masukkan ke tempat memasak yang terbuat dari bis beton, tapi di dalamnya dilapisi dengan bahan stainless sehingga tahunya steril. Kemudian setelah di situ dimasak sekitar 1 jam. Memasaknya itu dengan menggunakan uap. Itu kalau udah naik 3 kali naik, umep, bahasa Jawa ini umep, naik 3 kali berarti sudah matang itu bubur kedelainya. Itu nanti kita saring. Setelah disaring kita ambil ampas tahunya. Dari ampas tahu tersebut bisa digunakan untuk bahan makanan, tempe gembus juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Setelah diperes, diambil ampas tahunya dan tinggal di dalam tempat memasak sumur yang kedua, bis yang kedua itu nanti tersisa cairan dari sari pati dari kedelai. Untuk membuat tahu dikasih cairan, namanya istilahnya kayak tape itu ragi. Ragian pembuatan tahu itu namanya dikasih air kecutan. Air kecutan itu terdiri air tahu yang dimasak kemarin. Jadi kita simpan untuk memasak tahu hari ini. Jadi setiap pembuatan tahu, air untuk yang masak itu kita simpan di tempat yang kami sediakan, di tong atau di apa, nanti buat pembuatan tahu besok. Setelah dikasih kecutan itu, nanti antara sari kedelai itu akan memisahkan diri. Kelihatan nanti turun dikit-dikit, turun kayak gitu. Dengan beberapa kali dikasih air kecutan itu nanti dengan sendirinya turun.
sari kedelainya turun-turun, setelah itu dipisahkan antara air dengan sari kedelainya. Biasanya airnya disedot dulu, setelah itu dihilangkan, kalau tinggal sedikit nanti dicetak. Setelah dicetak atau dipres, dikasih pembeban biar tahunya padat untuk mengurangi air yang ada di kandungan sari pati tadi itu. Jadi tahu itu terbuat dari sari pati kedelai, patinya kedelai yang dikasih air kecutan itu menggumpal menjadi tahu. Kita karena produk baru sekitar ya memang udah untuk inovasi itu kami menggunakan plastik ada juga yang box, kami dikemas sendiri. Tadi nanti tahu kami itu biar juga awet kita masukkan dalam kulkas pendingin, lemari pendingin, itu bisa tahan 10 hari nggak masalah. Jadi kalaupun nggak laku kita nggak khawatir kayak gitu loh, pasti nanti dalam waktu segitu pasti juga habis. Bagi Pak Kartopo, usaha tahu PE bukan hanya soal bisnis, tetapi juga berinovasi. Mereka kini memanfaatkan teknologi modern yang efisien dan berkelanjutan sambil tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa khas tradisional. Kesulitannya saya kadang memang mencari tenaga pemasaran juga kadang agak susah juga, tenaga pemasaran. Sementara juga untuk mengarah itu kita lewat online. Kita tenaga pemasaran yang di pasar itu, yang keliling itu belum ada kayak gitu. Baru ada satu yang di pasar, itu maksudnya bawa ke pasar itu. Di produksinya udah lancar, kesulitan yang lainnya itu ya kalau pas kedelai mahal kan, kadang kedelai kan naik turun. Nah, naik itu kan memang kedelai itu kita kan banyak impor. Kalau pas Cina nggak beli, kan itu produksi Amerika atau Cina nggak beli, harga kedelai itu kan murah. Ini pas Cina ikut beli katanya kayak gitu, harganya naik. Karena yang beli banyak kayak gitu. Memang strategi pemasaran lain-lain gitu. Sekarang memang zamannya online, kita memang strateginya termasuk pakai online itu juga strategi juga untuk pemasaran toh. Kebetulan di kita itu sering kita sosialisasi di sekolah. Kita istilahnya tempat produksi ini sering untuk anak-anak TK, anak SD, SMP itu sering ke sini juga. Bahkan ada juga kemarin ibu-ibu pengajian itu yang ke sini lihat produksi tahu. Dan itu masuk juga cara pemasaran kami. Kan zaman digital ya kan, sekarang memang dari itu banyak istilahnya, walaupun di tempatnya terpencil, nggak di pinggir jalan ya, ini pernah dikunjungi juga dari SD IT Lukman Hakim di Jogja, itu masuk sekolah SD favorit di sana di kota Jogja. Di balik suksesnya pabrik tahu ini, ada kerja keras dan semangat pantang menyerah. Pak Kartopo terus berinovasi untuk menjaga kualitas produknya, sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ratno Miarjo. Kerja di produksi tahu PE sini 5 tahun lamanya. Kendala-kendalanya itu kalau kacang kedelainya itu kelamaan atau lebih dari 3 jam itu bisa gagal. Terus yang kedua itu kalau kacang kedelainya itu muda itu juga nggak bagus, bikin gagal produksi. Yang baik itu tua. Kalau gagal itu belum pernah sini. Selalu hati-hatilah, yang bikin nggak pernah gagal. Selama itu nggak pernah gagal. Alhamdulillah lancar.
harapan kami ke depan ya semoga usaha kami bisa semakin lancar dan bisa diterus juga dengan pengusaha-pengusaha yang lain, tahu yang lain. Istilahnya memang tahu kami tahu murni, kami tidak sama sekali tidak menggunakan pengawet apa adanya. Memang kadang kita di pengawet juga nggak masalah sebenarnya, tapi kalau memang kita penggunaannya salah juga kan kadang kasihan yang istilahnya yang mengonsumsi. Memang di tahu itu kebanyakan apa ya, pabrik tahunya biasanya becek, kotor. Udah kebanyakan bau itu udah di mana-mana lagi. Kami ingin mempunyai istilahnya punya usaha tahu yang bersih, yang steril. Anak-anak sekolah bisa masuk, bisa lihat cara proses pembuatan tahu. Walaupun tahu itu cuma istilahnya kayak sepele kayak gitu ya, tapi anak-anak banyak yang tidak tahu itu cara gawenya gimana kayak gitu. Tahu termasuk memiliki hubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, ekonomi juga ada. Kami berpesan kepada generasi muda yang akan datang, berhubung di Indonesia itu juga banyak lapangan kerja juga sempit. Sekarang mau berusaha lah dengan cara-cara buka wirausaha. Tahu menjadi bukti bahwa dari bahan yang sederhana lahir sesuatu yang luar biasa. Dengan mendukung produksi tahu PE, kita membantu mereka melestarikan tradisi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari cerita inspiratif Pak Kartopo mempertahankan usaha tahu PE, kita bisa belajar tentang semangat kerja keras dan bagaimana melihat peluang untuk menciptakan atau membangun usaha yang mempunyai manfaat bagi diri dan orang-orang di sekitar kita.